Jadi mata fatahalaka babal fahmi filman i'adal man'i ainul atha'i. Wah, luar biasa Allah ini, Masya Allah. Tuh, dari pengertian para aulia ini kita terbuka, karena ngaji batin, kita paham batin. Begini, rubama atoka, terkadang-kadang Allah memberikan kepada kita, nyatanya famana aka, tercegahnya kita kepada Allah. Gara itu dikasih, diuji oleh Allah dengan pemberian, ramenya hanya rezeki baru segitu, umpamanya kasih mobil baru, pikirannya begitu, nggak tenang, ingin ke Samarinda, ingin apa, datang capek, wis ora urus ngaji. Gimana? Keluar, Pak. Nah, lagi keluar terus, tapi keluar bisa ngaji. Abot. Itu setelah rubama atau terkadang Allah memberikan diuji baru kelas mobilnya. Oh, itu kayak apa namanya, Mercy pamernya muter-muter. Aduh. Nah, si kelas Innova sebangsa nih. Belag wis morat marit. Gimana wis dituku hilang. Nah, begitu rubama atau kafamana aka. Terkadang disolonayan dia mencegah puasa, ketap-ketip ngelak-ngelik sampai 40 dina menjalik mistolo sampai dilakukan riadoh, tapi karena itu keinginan nafsu, ingin sesuatu yang tidak biasa begitu. Bisa jadi begitu Allah memberi, tapi maknanya mencegah. Diberi oleh Allah dalam bentuk istijraj. Nah, akhirnya begitu. Allah memberikan dengan kemurkaannya. Mubin ya, pangkatnya mubin ya. Coba, dikenal loh. Orang se-Kalimantan Timur keluar. Ada apa? Ada dukun dadakan. Rame. Paspus sebentar. Keringetnya kena ngilangaken ular. Waduh, mungkin dikenal banyak begitu. Banyak orang yang jauh dari syariatnya, tetapi mendapatkan istijab dari Allah. Nambani wong urusannya Gusti Allah. Gusti Allah nyoba lewat manusia-manusia mengkonon, dan kemarin wong beriman aja ketipu. Nah, memang syariatnya dia jauh dari agama, ya sudah. Oke, biar berbicara apa yang bicarakan itu bacanya kedoknya agama juga. Nah, aku bisa pindah ngaji, tapi dalam secara syariat, karena sholat itu adalah patokan. Ya, wong puasa ora, sholat mau setahun sepisan dari ibadah kumpulin. Ya, tapi dikaruniai di Gusti Allah bisa bermacam kebiasaan, tujuannya nguji wong kang beriman nih. Di dunia ini bagi Allah siapapun Allah Maha Rahman. Pandanglah dengan pandangan batin, jangan dipandang dengan pandangan zahir. Lagi marahi ya. Mata fatahalakal baba ini gini al akwan kok. Zahiru hurrah wabatinahu wabatinaha ibrah. Ini kan setelah kaidah ini nanti. Ya. Kita mengerti dulu dengan pandangan batin. Jadi apa-apa yang Allah mencegah, apa yang nafsu kita minta lalu Allah, itu pada hakikatnya Allah memberi keselamatan, memberi ketenangan.
begitu. Warubama mana'aka fa'atoka. Begitu, terkadang Allah mencegah, fa'atoka, maka Allah mengasih. Terus mata fatahalakal babal fahmi filman i'adal man i'ainul afta'i. Mata sama-sama rubama matu beda tipis. Rubama terkadang mata sewaktu-waktu fatahalaka, Allah membukakan laka kepada kita semua. Udah, maknanya begitu aja. Baba fahmi terhadap pintu pengertian. Asalnya tidak ngerti, jadi ngerti setelah diuji. Fil man'i adal man'i, di dalam terjegahnya. Jadi terjegahnya ainul atoi. Jadi terjegahnya tadi ainul atoi. Jadi suasana pemberian. Awalnya yang gerutu, aduh ya Allah, sampai puasa berkan. Beberapa hari sudah dilakukan amalan ini sudah. Awalnya gerutu begitu, tetapi setelah Allah membukakan, nah itu rahasia Allah dengan hambanya begitu. Cara membukanya Allah itu tiba-tiba memberikan pengertian. Ya, begitu ya. Kepengennya sia, gagian cepet sugih. Umum ya orang kan begitu. Usahanya cepat. Oh, itu si anu sudah begini, sudah beranu-anu ya. Nah, ya kan begitu. Tuh beli lagi. Nah, kan karena dipandang secara zahir begitu. Kalau pandang secara batin, beda pemahaman kita. Makanya batin inilah yang mencegah sakit hatinya begitu. Nah, dari sini nanti Allah akan membukakan. Di dalam keterbatasannya, dalam khobitnya, kesempitan, baru mengenali setelah Allah membukakan celah-celah begitu. Oh iya, ternyata begitu-begitu. Senang di luarnya, di dalamnya. Dengan keadaan yang berlimpah begitu, anak-anaknya terbiasa dengan kehidupan yang ada, maka tidak mampu dalam keadaan tidak ada begitu. Rentan dalam ujian yang ketidakadaan. Akhirnya begitu diuji dalam keadaan tidak ada, tidak mampu menerima keluarganya. Begitu. Innahu kana fi ahlihi masrura, jare Gusti Allah. Innahu sungguhnya wong-wong kadab, wong kang ndustai agama, wong akeh kufure, fi ahlihi di dalam keluarganya iku masrura, selalu bersenang-senang. Ya, wong sing ndema kitab sing ora bagus. Tangani tekuk kan. Itu bangkono niku. Jadi mata fatahala kalba fahmi, dibukalah pintu kepahaman kita oleh Allah firman ini di dalam terjegahnya. Jadi adal man'i ainul atoi, terjegahnya keinginan nafsu apa ini menjadi terbukanya ainul atoi, pandangan kenikmat, pengertian bahwa itu adalah pemberian atoi dari Allah. Iya ya, untung tahun wingi jaluk, padahal iya di dalam keinginan sudah hampirlah terlaksana, duit di sana. Sana hampir 100 kalau menginjak mobil dipaksakan belakon, tapi untung dilalai anak kang nyilih ya, akhirnya susut orang jadi tuku mobil. Ya. Setelah wuru tanggane tabrakan,
Iya wes sadar, aduh iya ya. Kayak apa Masya Allah sekeluarga sekali diundang Gusti Allah kabeh. Nembel itu ke mobil anyar. Langsung mancing katil kabeh. Baru jenguk iya. Aduh Masya Allah. Setelah sudahlah begitu, nggak usah terburu-buru tergiur dalam keadaan begitu. Ada ya bisa begitu. Baik duitnya wis nggo tuku diinvestaken wae ni sajane nggo tuku perahu ke karuan. Nggo perahu oli 4 oli 5, oh jalanaken metu duite. Langgo nabung sejen-sejene. Udah. Kebanyakan begitu kan, glamor-glamor dunia itu betul-betul. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Al-aqwan zahiruha ghurrah. Al-aqwan utawi aqwan makhluk-makhluk itu dunia ini, alam dunia ini, aqwan alam dunia. Itu zahiruha, zahirnya alam ini ghurrah. Apa bujukan, tipuan. Oke al-aqwan perkara sing ana ning dunia ku tipuan, bujukan. Ora ini si ayu tapi aduh gawe sing saraning batin lho. Mone khairul ulis dengan samono, sudah ukurannya. Kepengennya sih ya kayak Syahrini tapi gawe lara. Bikin hati ya bagaimana dia bikin ya kayak apa ginjunya harganya segajinya itu langsung buat beli ginjunya aduh lototnya iya biar pangkatnya Danun ya merem-merem akhirnya banyak memeras anak buahnya kan bisa jadi begitu biar pangkatnya itu jenderal macam-macam penampilannya dan makanya alhamdulillah kalau ada orang dikasih kelebihan oleh Allah lalu menyadari ditutup keinginan-keinginan yang berlimpah itu alhamdulillah rahmat dari Allah ya. Ini al-aqwan bahwasanya dunia makhluk-makhluk kehidupan ini zahiruha itu zahirnya kehidupan dunia ini aqwan makhluk ini ghurrah itu bujukan goda hiasan-hiasan melambai-lambaikan terus memanggil-manggil iya coba liwat sing ana meneh kan ana rudan wis rame kan wah kaya orang padahal kopi regane sepira gawe kopi niku enak kutak-kutak murah tapi kepengin hiburan duria kabeh sing rame kan mau kalah set tidak mau kalah penampilan wis ya kalau sudah gitu kan harganya kan beda satu gelasnya itu aduh ada upah musiknya iya kan di kafe-kafe di jalan-jalan sekarang kan begitu angkringan sama musiknya itu waduh bikin betahku semutan hilang hari ini kau semutan hilang ngantuk hilang iya sambil mau pisah kenapa karena ngantuk karena menghayal sambil minum kopi sambil menghayal waduh nih padahal duitnya sih mau 1.000 tapi tidak mau kalah penampilan nyampe di kafe sana aduh buka dompetnya pura-pura dibolak-balik duit coba 100 aja Upin tapi penampilannya kayak pink ya kayak seleng ya aduh ampun masih begitu Waalaikumsalam amin ada jatah gelasnya lah si Bang pas iya jelik baru kudu jelik ya sing ngaji kudu keluarga dia masuk kabeh ya rubama atau apa mana aka
Warubama mana akafato kakek wong wadon masuk keluarga masuk di sini untuk memahami jenis kehidupan sesuatu yang diuji dari Allah dalam bentuk pemberian harus dipaham dalam segala hal, mendewasakan pola pikir. Nah, ini bisa jadi sholihah itu begitu. Wanita menjadi sholihah. Banyak ya wanita tidak menjadi sholihah. Ya wanita-wanita aja begitu. Akhirnya wanita jadi begitu macam-macam. Saya punya pandangan keimanan. Dengan mata fatahalakal bab. Mata fatahalaka. Mata sewaktu-waktu fataha buka Gusti Allah baba ing pintul fahmi, pintu kepengertian, dadak pinter, dadak ngerti. Seketika itu setelah Allah membuka pintu pemahaman filman dari terjegahnya keinginan sia ingin berangkat, tapi tiba-tiba gagal pemberangkatan. Tapi kalau tidak dipandang dengan batiniah kan marah. Nah, kalau sudah bayar tiket gagal macam-macam, nembe sore berapa jam wali kabar penerbangan ini nyungsep. Alhamdulillah. Itu baru dibuka pengertian. Iya. Suatu apa yang dicegah oleh Allah jangan dulu dipahami dengan akal dan nafsu bahwa itu ketidakbaikan. Kamu si lambat. Iya, waduh nih ngomongi lanangnya. Istrinya ngambek sama suaminya ngambek ya. Setelah dengar, palamu tahu enggak ya. Nah, gitu baru males ya. Wah, dapat pertolongan dari Allah tapi sayangnya begitu sama-sama jadi. Saya jawab dengan lemah tumah. Dengar. Penerbangan sekian tadi yang mau kita naiki nyungsep di got. Ya, tinggal namanya saja dideret begitu. Kita diganti 1 M yang dapat anak kita yang begas mengkonon doh. Nah itu baru dibuka pintu babal faham setelah tercegahnya sesuatu. Ya keinginan begitu. Hati-hati Bapak. Dalam amalan-amalan yang memicu tertariknya nafsu untuk mengamalkan sesuatu karena bujukan amalan itu. Saja. Puasa 11 hari. Kasih pati geni, paham pati geni. Tidak makan, tidak tidur. Wah, nanti kamu lihat berbagai macam. Ya biarlah lihat berbagai macam ya. Perahu dilihat, mobil dilihat ya. Oh, gitu. Mbah Kuncrung mau nih. Aduh, wajahnya bisa aja. Bang, enggak ada yang jadi. Matamu picak kan. Emang enggak ada yang kamu lihat yuk. Istrimu kelihatan. Ya itu macam-macam kamu lihat itu. Enggak maksudnya begitu ya, ganti matanya kucing. Begitu. Tapi terkadang Allah memberi rubama atoka famana apa, begitu dibuka pintu rahasia oleh Allah alam yang begitu umpamanya keinginannya dibuka dikasih oleh Allah, apa akhirnya gumede ngaku ya begitu, ngaku ngerti, ngaku macem-macem begitu, akhirnya menjadi istijraj begitu. Dibuka ngerti, ya Allah suarane macam-macam. Tuh, sombongnya mendadak. Tertutup langsung begitu. Nah, itu mananya famana aka begitu. Pak atau apa namanya? Famana aka. Hakikatnya Allah mencegah, tidak memberi. Yang arti daripada memberi itu adalah rahmatnya gitu. Ridho itu maknanya memberi.
Jadi kalau yang diberi itu istri, maknanya bukan memberi, mencelakai. Paham sudah? Jadi kalau Allah memberi dengan istri, maknanya mencelakai. Allah itu bukan memberi. Ya, artinya memberi itu dengan kasih sayangnya, itu maknanya memberi. Begitu. Makanya famana akaringkas bahasanya. Itu diberi itu namanya dicelakai, ditipu oleh Allah karena meminta sesuatu begitu. Langsung terkenal aja ya sama Mbah Mubin. Di mana di Manggar BBU. Waduh, langsung. Begitu langsung setan itu langsung mengumbar suara itu secepat angin soba. Karena Nabi itu pendengaran itu ya sebalik papan itu mendengar urip geger bisa menyembuhkan corona. Wes keringetnya mungkin itu corona ya bener ya vaksin aja raja vaksin ya orang doyan. Guarane keringet ketawa wes oke nyinung keringetnya mungkin dadak ketawa iya begitu anak-anak sumis jadi bisa juga dibukakan begitu katon. Ada dulu ya cerita daripada orang-orang yang riyadhah, setelah itu baru dia sadar kan, ketika dia menginginkan kepada Allah akan sesuatu yang demikian, yang gaib, yang samar, lalu Allah membukakan weruh atine wong grundel. Oh begitu. Nah dia apa? Terlena dengan pengetahuan itu. Terlena. Akhirnya ditutup lagi. Nah setelah ditutup tidak ngerti lagi baru sadar. Kayak apa? Namun selalu krungu atine wong, hatinya orang berkata di dalam ininya. Lalu ngomong, Ben, kamu ngomong yang betul. Nggak boleh begitu, jangan begini. Loh, kok ngerti kan begitu? Coba bayangkan kan jadi fitnah. Mengurusi urusannya Gusti Allah. Makanya ditutup begitu. Kecuali yang sudah mendapatkan makom. Yang mendapatkan makom rata-rata orang-orang tahu. Tapi sekarang sudah bisa menyimpan rahasianya Allah, dia begitu tahu ini. Ya, khairul ya, bisa orang karuan. Lagi ngayal ya. Tahu ya khairul mamanya sih. Tapi begitu ya Allah ya. Jadi zikirnya begitu. Nah, ada us anjuk ning makome paham begitu. Sakiki pantakon wis weruh. Saiki panteka, mamane pantekaning Mubin ya mau datang ke Mubin sudah tahu. Besok datang ya, jangan lama. Aduh, Mubin nggak ngerti. Dibuka mata batinnya, ternyata dibukanya itu mencegahnya. Timbul pengakuan yang itu ya akhirnya jadi takabur. Banyak itu kalau dalam segi hal yang demikian. Dalam segi materi bisa terjadi apalagi begitu. Lebih tajam begitu. Biasanya orang begitu kan, asal lihat tumpukan begitu merah, masalah. Itu paling tajam begitu. Karena rajanya ini mengatur manusia, ya, uang sebesar apa bisa diatur dengan itu. Gaya ngomong sih, kayak Bromo Kora diatur, kamu uang enggak? Akhirnya jadi anjing, hantem itu ya. Beres bos, kalah ding duit diatur, ding 10 juta, tapi apa mau beli kampleng nih bang. Aduh, masalah, zaman dulu, sekarang lebih parah ini. Ya, zaman dulu terbuka begitu orang Teneri itu kalau nagih itu bawa orang-orang bodyguard begitu. Nah, itu kan bodyguard kan.
Lah, bosnya kecil tapi kaya, uang yang ngatur kan begitu, uang berbicara. Kalau uang berbicara maka jadi raja kaya. Aduh, jadi yang gede-gede pun tunduk. Jadi piaraannya begitu, bos, sama orang kaya. Mulane tunduk karo wong sugih ku ilang agamane. Ya, wong mau ngagungaken wong karena sugihnya, karena kayaannya, hilang agamanya orang itu. Kanjeng Nabi mengatakan, tapi ini wong alim hadis. Bentuk. Ini wong sugih mengandal-ngandalkan apa? Mengagung-agungkan dulu nah, bosku itu. Wis apa kan? Wis apa wis bangkrut. Dulu. Begitu. Tiadalah akan bagung namanya. Nah, di dunia. Di al-aqwan zahiruha hurratun. Al-aqwan dunia. Zahirnya dunia itu hurrah, bujukan. Wa batinuha, tetapi batinya sesungguhnya di dalamnya itu ibrah, mengandung pembelajaran, mengandung ibrah, mengandung suri tauladan. Ya, mengandung suri tauladan contoh. Oh iya kan begitu. Dalam pandangan sih iya begitu. Nah ini makanya bedanya jauh. Kita memandang dengan pandangan batin kepada perkara duniawi harus dipandang dengan ini kan begitu. Oh iya benar. Wujudnya sih ya begitu, menggiar apa? Allahu Akbar. Senangnya, bodinya mobil. Atau bodinya orang bisa. Tapi kan begitu ibrah dunia itu. Ini orang cantik orang. Tapi hakikatnya ini ngerti ilmu ini. Sir ini mengenali, hati ini mengenali. Kuatkah kita kalau maunya bersanding dengan dia, mengikuti kesenangan nafsu, tapi batin sengsara seumur umur. Pak, udah waktunya ke mall lah. Gajian masih 4 juta. Ya, masih peratu. Mall terus ya. Sekali ke mall 500. Yo pragat tuh ini. Aduh, gagal jatahnya akibatnya paling-paling ya 3 kaleng jadi 1 kaleng. Ngumet ya pengasapan orang. Ya, luru akwan, luru kesenangan nafsu kecantikannya itu. Nah, tapi ya luru sing memble titik ora apa-apa. Yang penting bikin anteng lah. Memblebin. Iya. Kita. Iya. Yang bikin memble enggak gitu. Aduh, tahu dunia yang bahenol terus ya. Disamakannya dengan para artis ya ora beres gitu. Itu parah kae. Ya pakaian gitu nih sing kelas sejutaan. Ya. Padahal apa ya apa sih nutupi bokong pada bae. Ya, pakaian gue nutupi aurat. Tapi beda harganya. Dipakainya sama aja. Kaos itu kalau enggak ratusan ribu. Lah, barang ahwatone khairun ya golongan sandal jepit kelas ya. Lah, 50.000 di bawah 100.000 ya wis. Yang penting awet kan. Orang masan tonga 1 tahun enggak habis 1 tahun begitu. Aduh, lama-lama ya bosen. Paling enggak bosen tadi nunggu musibah lokal ya dikirimaken. Wah ini sumbangkan di mampu kelek.
Tumbakannya sing bagus ya kecuali numpuk kali ana sing gelem. Lah ya ora kuat sih ya wis ora apa-apa. Aja sing bolong-bolong disumbangaken. Wis. Alah kon itu. Jadi wabatin, abadinya sesungguhnya dunia pun memberikan isyarat aku adalah fitnah. Tidak kan pengonin Quran yang ngomong. Aku adalah fitnah. Tuh, artinya apa? Memberikan pengertian. Qur'annya demikian, hatinya ada di, lah itulah Quran. Makanya kita kenal Quran, oleh Al-Quran sing Gusti Allah paham. Nek dunia pada hakikatnya juga memberikan pengertian kepada kita. Suri tauladan. Itulah dunia. Iya ya. Masya Allah. Ngomong sih bisa. Gampang tapi butuh duit. Aduh diri terus ya. Gaji ya saya. Kayak dulu semene Pak, 4 juta ya. Aduh, belum duit. Iya, wah. Bapak sering ya pemandangan mengkonon kok. Ada rezeki sebulan sepisan ya. 500 sejuta kumpulaken sekali wong dalah apa 400. Wih, hebat 400 ya. Sampai gaya kadoknya sepokek semene. Biasanya wong mengkon padahal iya Habib. Tapi di duit salin penampilan. Jadi pokek nih. Gamisnya jadi pokek, ding duit. Oleh duit berubah segalanya. Iya. Lihat perasa tuh dengan uang berubah. Nah, dari situlah kita mengambil ibroh. Suri tauladan iya. Dunia begitulah. Bisa mengatur, merusak agama jikalau kita tidak mengerti. Makanya sungguh sangat luar biasa kalau orang kaya lalu tidak terpengaruh oleh sungguh sebuah rahmat dari Allah. Mulai tambah sugi karena apa? Bisa orang merasakan sugi. Nah, wong sugi tidak merasakan sugi, tambah sugi. Ya begitu. Dunia itu tambah bertumbuk, tapi dia sudah tidak merasakan lagi sudah. Gitu. Sudah tidak urus, tidak menyentuh lagi. Tapi itu Allah alam, apa ya kamu sih itu sedang aja terus banyak begitu. Aduh, baru dibuat beli sebelum 1 tahun karena ada diganti lagi kan nyiksa bosen cepat begitu. Apa yang dipakai pun ya begitu, apa yang dimakan pun begitu sudah. Selain kita begitu, nikmat betul. Tapi sekarang makanya beda sudah kan. Dengan zaman dahulu, orang zaman dulu itu makan ayam kalau hari-hari besar, muludan, pada lebaran itu barang-barang di zaman kalau di Jawa masih biasa berlaku begitu. Di sini sudah enggak. Habis sholat hari raya tahlil dulu, nah baru melihat pahanya ayam. Lorna Allah nikmatnya. Nasi aja jarang-jarang, kadang-kadang pas orang tua masak itu pas-pasan aja sore bersih. Ya tinggalan gue ning salang atau salang kamu. Salang itu tali yang buat menyangkutkan tempat nasi itu. Iya, itu goyang aja begitu. Kalau sudah goyang berarti ya sudah. Masuk ke dalam perut semuanya. Oh, iya begitu. Ya Allah itu ya iya begitu. Nah, sekarang makmur Allah memberikan kemakmuran tapi banyak kemunafikan, kekufuran. Allah banyak memberikan kemakmuran. Coba bayangkan dulu. Sekarang makanan itu orang bosan lihat. Namanya takjil itu sampai coba bayangkan bapak nampung sampai buat entok makan takjil. Tiap hari iya sing batalion dikumpulaken itu bareng. Nah ini baru sejarah baru. Bapak mungkin iya ini ayahnya nggak ada yang paling nikmat daripada bapak. Mentoknya bisa makan takjil. Martabak mentok. Iya martabak Bapak. Iya Allah. Apalagi itu macam-macam kue. Wih hebatnya mentok takjil ya.
Makanya makanan bukan sembarangan ini, takjil. Kalau bulan puasa, kalau nggak bulan puasa ya seadanya. Begitu ya, paling-paling godong-godong ikan. Tapi sebentar lagi tuh siap menerima takjil. Nah, itu alhamdulillah. Kon mundur paling makmur bengko. Batalion sing akeh takjil ya. Bapak penting. Gue gantine iwaknya. Alhamdulillah ya. Iya, tapi banyak kufurnya, semakin Allah memberikan ujian kenikmatan di dunia. Dulu kekurangan nasi mungkin, dulu nasi itu jangankan lauk, berasnya aja orang itu sabar, beras itu dulu mahal dulu. Mahal betul. Padahal sedikit orang itu. Ya itulah zamannya penjajah masih berbau begitu. Allahu Rabbi, iya. Jadi lagi padahal orangnya sedikit, harusnya kalau kita miara itu bebas ya. Tapi berharganya uang zaman Pak Harto kesana uang itu berharga. Nah, kesenjangan hidup itu tertib. Ini coba orang jual ayam, Masya Allah, kita makan ayam ini. Apa tadi dia buka lagi ayam, nggak ada yang bukan ayam. Ayam ya mah mudah tambah mumet. Yang kalau makan ayam begini, iya kan, ada di dalam makanan yang enak itu sungguhnya ada banyak racun. Bapak malah windog bae, si andondog ini. Sudah begitu, sampai sebegitunya karena makmurnya bangsa kita sesungguhnya. Tetapi ini syukurnya ini, ya Allah, begini sudah enak sebetulnya. Lagi di Balikpapan kita merasakan sendiri ya. Banyaknya orang-orang kufur, ya kita merasakan di Balikpapan. Kenapa? Banyaknya nikmatnya Allah yang terabaikan, itu sudah terasa. Orang cari kerjaan di Balikpapan ini asal mau kerja, ada kerjaan. Itu kan nikmat begitu. Apa saja ada yang dimakan. Wah, ini Balikpapan gak wajib jaburan ya. Ada ini ya. Padahal perut ya begitu ya. Masya Allah. Dulu zamannya Bapak Mubin begitu. Namanya kue itu bin nggak ada tempo, sudah digelar langsung. Pokoknya mulut serangga semua, langsung habis ya. Anadofatu minal iman, kebersihan adalah daripada iman ya, iman weteng ya. Begitu. Sekarang pelari, hanya tahu pelari, resisten dulu ya. Lah begitu. Nah begini, kalau betul-betul tidak lapar, makanya laparkan dulu orang itu. Laparkan dulu. Puasawan, seminggu rong jalan, Senin Kemis, nikmat dilaparaken. Malamnya makan itu enak betul, begitu. Apa aja masuk jadi nikmat. Langsung dari bangun tidur sudah diisi, tapi mau tidur lagi ya apa? Ya blelet kala-kala jadi diabetes. Begitu. Nah, fan nafsu. Maka utawi nafsu, bahwasanya nafsu tangzuru ila zahir. Ila zahiru ghurratiha. Nafsu tangzuru melihatnya ila zahir, kepada zahirnya saja. Gorota kepada bujukannya dunia. Nafsu kan begitu. Ya begitulah. Pokoknya sudah tidak perlu bapak panjang lebar, kalian sudah paham semua. Glamornya dunia ini, Masya Allah. Begitu. Dunia begitu sudah. Padahal orang-orang sudah tidak peduli. Tapi dengan sendirinya kita seakan-akan yang hebat sendiri aja.
beli mobil lagi dijejer. Orang-orang mengatakan kalian sukses, padahal bukan sukses, melepas ini. Banyak berpikir ini. Begitu juga dalam segi di luar materi begitu. Pokoknya berkaitan dengan keduniawiaan itu nafsu bagiannya. Padahal yang menikmati kan, tapi nafsu ikut bahagia, ikut senang begitu. Terus wal qalbu yang duru ila batini. Wal qalbu bahwasanya hati dan hati itu Allah yang zuru ningali melihat ilabat tuh ilabat ini kepada dalamnya ibro tuh jadi pembelajaran surita waladanya iya inilah dunia paham semua itu sudah ya Bapak ya kan ngerti begitu. Cuma kadang-kadang kita lupa dalam keadaan setiap mendadak. Nah itu yang perlu diawasi. Apa begitu? Kenikmatan dunia yang begitu kadang-kadang sesuatu yang datang yang tidak sesuai dengan nafsu, lalu kamu jengkel. Nah itu yang perlu diwaspadai. Mulai belajar membaca hal sesuatu yang tidak disukai nafsu, itu maknanya Allah memberi kepada kita. Pak Siban Oroli jatah dari Satgas luar negeri, udah nggak usah mikirin lagi mau luar negeri mau apa yang pas sama tentara paling beda dapat tuh silakan begitu. Nah, alhamdulillah tuh Allah mencegah, tapi maknanya Allah memberi. Coba kalau di luar batas itu suruh mikirin ngaji ya, gitu ya, tapi dengan ilmu yang berharga lebih panjang manfaatnya wis. Lasipan orang ditanding Bandung ya sekolah. Iya. Tapi diganjar disit ya. Ya suara apa kan. Nah, itu. Allahu Akbar begitu. Banyak peristiwa alam di dunia ini begitu. Nah, itu yang harus kita waspadai, mengerti begitu. Tapi itu butuh pengawasan yang panjang begitu. Karena kita mohon kepada Allah, inginnya sih ya apa yang kita menghamba kepada Allah, ada keinginan nafsu terus menguak, ingin mendapat sesuatu di dalam ibadah itu yang lebih. Ini ingin cepat ma'rifat. Apa ma'rifat? Tidak segampang itu, Allah tidak bisa dipaksa. Makanya mendadak datangnya sesuatu dari Allah itu sifatnya mendadak, warid ilahi, tanpa sebab daripada istiqomah kita, bukan betul-betul pemberian Allah. Nah, kalau sudah 6 tahun baru kata Bapak dapat, ya dapat begitu. Hakikatnya ya dapat. Kalau kita mengerti. Karena apa yang kita mohon kepada Allah itu sudah memberi, dunia akhir semuanya memberi sudah, asal kita mengerti. Tetapi kadang-kadang tidak mau dimengerti oleh nafsu, ingin sesuatu yang lebih dari itu tuh yang merusak pahala. Gini. Ya iya aku pengen nih, krungu wali kia ingin jadi seperti wali itu begitu. Aduh, wali itu tidak menginginkan hal yang begitu. Itu ya Allah. Kadang-kadang walinya pun tidak paham bahwa dia berada di Mekah. Itu kadang-kadang tidak mengerti. Begitu. Setelah lama baru dia mengerti. Banyak yang begitu. Karena keikhlasannya di dalam berdoa kepada Allah, dia mendapatkan nur yang tinggi dari Allah, tapi tidak mengerti. Allah memasturkan, menutup-nutupi, menyimpan pahalanya, padahal ia makomnya sudah dikenal di langit, tapi di dunia ditutup sampai kita sendiri tidak mengerti begitu. Makanya sesuatu
apa yang terjadi ke dunia ini itu suatu kebaikan, maknanya kita ditutup-tutupi oleh kemuliaan ini Gusti Allah, oleh kemuliaannya Allah. Begitu. Apa yang terjadi begitu. Iya, nambah waras ya wis ya Gusti Allah sing marasaken ya. Paling bisanya kita apa bisa umus-umus tok ya. Bisanya hanya umus-umus Allah masalah. Kan begitu. Tapi doanya lu mustajab mandi gundulmu, bangga begitu itu hati-hati begitu. Aduh, Jepang nambani wong ora waras-waras. Awas, hati-hati dengan penerimaan begitu. Kadang-kadang kan tidak terima, dongkol nafsunya. Aduh. Oh, hasutnya keluar. Justru dengan dicegahnya diminta oleh masyarakat, ada seorang minta tolong lalu tidak terwujud keinginan daripada orang itu, maknanya Allah membuka, memberi, itulah diri sungguhnya. Lalu dibalik itu baru Allah memberikan tambahan pengertian lagi. Oh ya, iya. Dibalik itu nanti ada sesuatu yang hikmahnya bisa kita ambil setelah peristiwa. Iya ya, pantas begitu. Makanya di ilmu hakikat begitu kita melihat ada orang dibegal, dirampok. Tahu itu ada orang dirampok di jalan, weruh. Secara syariat dari kejauhan kan begitu. Nah, secara dohiri ya, kita kan ingin menolong. Itu ingin dapat upah bisa, dah mumpung. Tapi ini ilmu hakikat jadi dulu. Pandang dulu batinnya, kenapa dia menerima akibat itu? Ada sesuatu dari Allah yang tidak dapat kita ketahui. Ternyata bakhil nggak mau, ya macam-macam begitu. Dirampok di jalan. Iya dalam ilmu itu aja nulungi wong kang dirampok. Dijaluk hartane ding Gusti Allah. Ini dilengakan, ya bukan dilengakan secara syariat ya gitu. Kita sedikit-sedikit mengadakan begitu secara hukum hablum minanas. Kalau mampu ya maling gawe bedil kabeh. Karo ngumpet ya. Bisa. Kekayaan dibawa, emas, uang, aduh, begitu. Kenapa? Ya, kalau dia dalam rumahnya nggak ada emasnya, nggak mungkin apa yang mau dicari. Kan begitu. Tapi enak melarat, enak miskin? Ya jangan miskin ya. Fatal juga. Begitu. Miskin mau beli rokok ndak mampu kayak apa? Ya pandangan hakikat begitu. Terus orang kena kecelakaan begitu, kena golok apa nih, rusak. Wah, dalam pandangan batinnya kan begitu, kadang-kadang suatu terjadi. Bisa suatu itu adalah peringatan dari Allah. Ditabrak. Saya siji metu kadang-kadang metu sembarangan. Ora eling karo waktu. Tapi kalau tidak dilipat digulung oleh nafsunya, setiap perjalanan insya Allah, kalaupun ada sesuatu tidak separah gitu. Karena ada takdir mualak. Memohon kepada Allah dengan petunjuknya, minta perlindungannya, kan minta perlindungannya begitu. Insya Allah tidak seberapa begitu. Ya waktunya sholat keluar, biasanya begitu betah. Orang-orang yang masih, masya Allah, kadang begitu pergi itu enaknya di saat waktu.
Kalau sudah waktu lepas baru pulang. Gitu.